Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti SPD, nomor UKG 2015022658891. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Darul Makmur. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 LPTK Universitas Negeri Medan tahun 2023. Berikut ini adalah ukin video praktik pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran PBL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak sarapan tadi pagi? Enggak. Sarapan semua ya? Iya. Iya, karena sarapan itu penting ya untuk kesehatan kita. Otomatis kita pagi itu harus sarapan. Karena kenapa? Ketika kita nggak sarapan, nanti belajarnya bisa mengganggu pikiran kita. Karena kalau perut lapar, otomatis terganggu pikirannya ya. Iya. Nah, kita berdoa dulu ya. Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Baik, untuk kawan-kawan, sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir ketua kelasnya? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Iya, Bu. Iya. Berarti yang kemarin nggak hadir udah hadir semua ya. Iya, Bu. Yang sakit minggu lalu siapa ya? Ini ya, Rika ya. Udah sehat Rika? Sudah, alhamdulillah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang virus. Ya. Masih ingat apa itu virus? Masih ya? Iya, kita sudah belajar tentang ciri-ciri virus. Kemudian kita juga belajar bagaimana replikasi virus. Kemudian ada siklusnya, ada siklus litik dan ada siklus lisogenik. Kemudian peranan virus ya. Virus juga itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan untuk manusia, baik tumbuhan dan juga hewan. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Bagaimana potensi lingkungan tempat tinggal kalian? Ada nggak di dekat rumah kalian itu sungai? Ada yang punya dekat sungai? Ada. Nah, yang rumahnya dekat sungai, buang sampahnya di mana? Sungai. Di sungai. Iya. Nah, ketika membuang sampah di sungai, kira-kira nanti ada efeknya nggak? Ada ya. Itu ibu katakan tadi, misalnya bisa menyebabkan banjir. Pencemaran air yaitu banyak sekali manfaatnya. Ketika kita tahu bahwa sampah itu bisa menyebabkan pencemaran air, tentu kita tidak akan melakukan hal-hal yang salah ya. Yang pertama, jangan membuang sampah pada sungai, selokan, got atau di tempat-tempat yang bisa menyebabkan air itu tergenang ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti ketika kita membuang sampah tidak pada tempatnya, itu nanti bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, kita lihat apalagi sekarang ya, musim hujan, tentu banyak penyakit. Tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran pada pencemaran lingkungan ini ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan jenis pencemaran air dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab pencemaran air dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak pencemaran air dengan tepat.
Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menentukan solusi untuk menanggulangi pencemaran air dengan tepat. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 4. Nah, sebelum kita masuk ke video untuk melihat pencemaran air, nah kita ice breaking dulu ya, biar kita lebih semangat belajarnya. Ya, kita mulai ya ice breakingnya ya, 3 kali kita ulang. Ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iya, masih semangat ya? Kasih tepuk tangan dulu biar semangat. Ya, semangat ya belajarnya ya. Iya, biar lebih semangat lagi. Video nih, video tentang pencemaran lingkungan atau pencemaran air. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya, kalian pasti sering mendengar tentang pencemaran lingkungan. Lalu, apa sih pencemaran lingkungan itu? Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan pengertian pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan yang mengubah tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Karena adanya pencemaran ini, kualitas dari alam sendiri pun menjadi buruk, sehingga tidak dapat bertumbuh sesuai dengan sebagaimana mestinya. Atau gampangnya sih, kualitas alam yang menurun karena polusi. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pencemaran udara, yang kedua adalah pencemaran air, dan yang ketiga adalah pencemaran laut. Pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mempengaruhi udara, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan yang lainnya. Sedangkan pencemaran air terjadi karena zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air, seperti insektisida, kotoran, dan limbah produk. Lalu, pencemaran tanah terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah, sehingga kualitas tanah ikut menurun, seperti pencemaran minyak, kebocoran limbah, dan pestisida yang digunakan secara berlebihan. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi pencemaran air. Kita akan membahasnya secara kimia, biologi, dan fisika. Pembahasan secara kimia. Pada pembahasan secara kimia ini, kita akan belajar tentang zat-zat apa saja yang menyebabkan pencemaran air, serta bagaimana bisa zat tersebut membuat air tercemar. Zat-zat yang menyebabkan pencemaran air ada 2, yaitu zat kimia organik dan zat kimia anorganik. Zat kimia organik ini biasanya digunakan dalam industri kimia, seperti plastik, pestisida produk farmasi, dan produk lainnya. Sedangkan zat kimia anorganik merupakan zat yang memiliki kadar senol yang tinggi, berupa asam, garam, timbal, dan merkuri. Lalu, mengapa zat tersebut dapat menyebabkan pencemaran air? Dalam zat-zat tersebut terdapat mengandung aktif yang bersifat racun dan bahan radioaktif yang dapat merugikan manusia. Beberapa polutan memerlukan O2 atau oksigen untuk penilaian. Jika O2 atau oksigen kurang, maka penilaiannya tidak sempurna dan menyebabkan air berubah warnanya dan berbau busuk. Bahan atau logam yang berbahaya seperti timah, air rasa, karbon, dan yang lainnya dapat merusak organ tubuh manusia atau caranya ini dapat menyebabkan kanker.
Pembahasan secara biologi. Di sini kita akan belajar bagaimana dan apa yang akan terjadi jika air sudah tercemar. Pencemaran air berdampak pada 3 kelompok. Yang pertama akan berdampak terhadap kehidupan biota laut. Banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen larut dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan kehidupan biota dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu, yang mengakibatkan matinya bakteri-bakteri. Yang kedua berdampak terhadap kesehatan manusia. Air merupakan salah satu kebutuhan manusia. Oleh karena itu, jika air sudah tercemar, maka akan berpengaruh pula pada kesehatan manusia. Dan yang terakhir berdampak kepada estetika lingkungan. Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar, yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat. Di samping tumpukan limbah yang semua itu dapat mengurangi estetika lingkungan. Pembahasan secara fisika. Pada pembahasan fisika ini, kita akan belajar bagaimana cara untuk mengatasi pencemaran air tersebut. Pencemaran air dapat diatasi dengan beberapa teknik. Di antaranya ada teknik filtrasi dan teknik destilasi. Teknik filtrasi merupakan proses penjernihan atau penyaringan air limbah melalui media, di mana selama air melalui media ini akan terjadi perbaikan kualitas. Hal ini disebabkan adanya pemisahan partikel-partikel substansi dan fluid, reduksi bakteri dan organisme lainnya, dan pertukaran konsisten kimia yang ada di dalam air limbah. Sedangkan teknik destilasi adalah suatu metode pemisahan bahan kimia yang berdasarkan perbedaan kecepatan atau perubahan molar atau volatilitas bahan. Proses ini disebut juga pengeringan. Teknik destilasi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu destilasi sederhana, destilasi fraksionasi, destilasi uap, dan destilasi vakum. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Nah, sudah ya. Nah, setelah kalian menonton video ini, nah, kira-kira apa saja sih penyebab pencemaran air? Ada yang tahu nggak apa penyebab pencemaran air? Bisa menyebabkan banjir, Bu. Bisa menyebabkan banjir. Terus apa lagi? Yang lainnya? Ya, bisa mengganggu lingkungan tempat tinggal kita. Ya, kemudian kalau nanti pencemaran air ini tidak cepat diatasi, nanti akan bisa mengganggu kesehatan bagi kita semua, ya kita yang terutama yang tinggal di lingkungan sekitarnya. Kita membagikan kelompoknya masih seperti kelompok minggu lalu ya. Ya, satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Nah, ini Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di dalam LKPD ini nanti ada masalah tentang pencemaran air dari beberapa artikel. Nah, silakan dicari ya untuk mendapatkan permasalahan, diskusikan dengan temannya. Dibuat namanya ya.
nama kelompoknya dulu. Tulis namanya. Apa? Kelompok 2. Nah, silakan boleh mencari informasinya, dibuka HP-nya, ya, pelajari di dalam RKPD itu. Nanti ketika ada yang tidak paham, boleh ditanya. Dengan teman-temannya ya, nanti dicari permasalahannya apa supaya nanti ketika sudah ditemukan masalahnya bisa didapat solusinya. Kan banyak nih penyebab dari pencemaran air itu. Dan karena aktivitas manusia, kemudian ada dari ini ya, faktor fisik, kimia, dan juga biologi. Kita mulai ya penyajian hasil
diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan diskusinya. Ya, apa yang menjadi permasalahan pada kelompok 1? Silakan kelompok 1. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran air. Sebelumnya, perkenalan dulu, nama saya adalah Eka Sylvia. Di samping saya ada Tere Valdo, selanjutnya ada Renata Sriana, ada Sekar Indriani, dan juga ada Iga. Tema presentasi kami adalah tentang pencemaran air. Dapat dilihat, pencemaran air merupakan sebuah kondisi di mana kualitas air pada suatu kawasan menurun yang disebabkan berbagai hal seperti masuknya komponen asing berupa zat, unsur, ataupun energi lain ke dalam air yang dapat mempengaruhi kualitas air tersebut. Berbicara tentang air, air merupakan aspek kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Tanpa air, maka tidak ada kehidupan. Bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan juga membutuhkan air. Dapat kita lihat, tanaman yang tidak disiram untuk sumber minum, manusia juga membutuhkan air untuk berbagai hal, seperti memasak, mencuci, dan juga aktivitas lainnya. Jika suatu air sudah tercemar, biasanya akan ditandai dengan berubahnya rasa, warna, hingga bau dari air tersebut. Kemudian, kita akan mengenali beberapa penyebab pencemaran air. Yang pertama adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Seringkali kita mengabaikan hal-hal yang kita kerjakan sehari-hari, seperti memotong kulit bawang. Seringkali kita membuangnya di sungai ataupun di tempat-tempat yang memiliki genangan air. Secara tidak sadar, hal tersebut menyebabkan pencemaran air dan juga merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, apabila kita melakukan aktivitas sehari-hari, maka sebaiknya hal tersebut kita manfaatkan dan kita olah menjadi hal yang lebih baik lagi, dengan tidak membuang sampah dengan cara sembarangan. Kemudian, limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri pabrik. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri pabrik. Seringkali, oknum-oknum tidak bertanggung jawab membuang sampah dihasilkan dari aktivitas industri pabrik. Limbah yang berasal dari aktivitas industri merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya pencemaran air, karena seringkali limbah hasil pabrik yang dibuang tidak mengalami pengolahan yang benar terlebih dahulu. Seringkali oknum-oknum tidak bertanggung jawab membuang limbah pabrik secara sembarangan, sehingga air tersebut terkontaminasi dengan zat-zat kimia yang menyebabkan air tersebut menjadi tercemar. Kemudian yang ketiga adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian. Pupuk yang diberikan oleh petani untuk menyuburkan tanaman seringkali mengandung zat kimia. Oleh karena itu, sebaiknya kita melakukan pembuatan pupuk dari bahan-bahan organik seperti yang sudah kita lakukan pada minggu kemarin. Hal tersebut lebih baik daripada harus membeli zat kimia yang pada akhirnya akan membawa pencemaran pada lingkungan dan juga dapat menyebabkan pencemaran air, sehingga kualitas air di lingkungan kita menjadi terganggu. Selanjutnya adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas peternakan dan juga perikanan. Nelayan-nelayan yang di laut seringkali menggunakan jaring untuk menangkap ikan. Seringkali jaring tersebut menjadi rusak karena tersangkut pada terumbu karang. Sisa-sisa jaring tersebut seringkali menyebabkan pencemaran laut, karena tentu saja jaring tersebut tidak dapat terurai dengan baik. Selanjutnya adalah penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Pemerintah sudah melarang kita untuk menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan, dikarenakan menggunakan bahan peledak dapat menyebabkan ikan menjadi mati. Ikan-ikan yang mati tersebut menyebabkan pencemaran air. Tercampurnya dengan zat-zat kimia juga dapat menyebabkan pencemaran air. Oleh karena itu, pemerintah sangat melarang keras penggunaan bahan peledak, karena hal tersebut dapat merusak ekosistem dan juga kehidupan biota laut. Kemudian ada perusakan hutan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Hutan memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah berperan besar
Oleh karena itu sangat penting bagi kita semua untuk melestarikan dan juga menjaga hutan. Apabila hutan dirusak dan tidak dilindungi, maka hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran air tidak ada yang menghalanginya. Selanjutnya adalah penambangan dan pertumpahan minyak. Kita sering mendengar terjadinya kilang minyak yang bocor. Kilang minyak yang berada di dasar laut seringkali bocor. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan air dan juga kehidupan biota laut tercemar. Semakin menipisnya pasokan air bersih, maka kehidupan kita akan terganggu dikarenakan kurangnya air bersih yang bisa yaitu sumber terjadinya pencemaran air. Ada sumber langsung dan juga sumber tidak langsung. Sumber langsung contohnya adalah limbah industri pabrik yang dibuang secara langsung tanpa adanya pengolahan yang baik dan benar. Seringkali oknum-oknum tersebut membuang langsung limbah pabrik yang digunakan ke air, sehingga air tersebut menjadi tercemar. Selanjutnya adalah sumber tidak langsung. Perairan sendiri dapat tercemar dengan berbagai hal, seperti zat maupun senyawa kimia, termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi kekurangan bahan kimia yang dapat menjadi racun, endapan, suhu panas ekstrim, dan berbagai faktor radioaktif lainnya. Selanjutnya, kita dapat melihat dampak-dampak dari pencemaran air. Yang pertama, dampak pencemaran air terhadap kehidupan biota air. Seperti yang kita tahu bahwa di air terdapat banyak sekali makhluk hidup seperti ikan, terumbu karang, dan berbagai jenis lainnya. Apabila air tercemar, maka kehidupan biota air tersebut dapat terganggu, seperti ikan menjadi mati, terumbu karang menjadi rusak. Hal tersebut sangat miris dikarenakan bukanlah hal yang baik, karena dengan pencemaran air, kehidupan kita juga bisa terganggu. Kemudian adalah dampak pencemaran air terhadap kualitas air tanah. Pupuk kimia yang tersebar dan memasuki pencemaran air dapat mempengaruhi kualitas air tanah. Air tanah seringkali kita ambil sebagai konsumsi air sehari-hari. Jika air tanah tersebut tercemar, maka kita juga akan mengalami dampaknya. Selanjutnya, dampak pencemaran air terhadap kesehatan. Ya, seperti yang kita tahu, jika air tercemar, kita seringkali mendapati penyakit seperti gatal-gatal, diare, dan berbagai penyakit lainnya yang disebabkan oleh pencemaran air. Selanjutnya, kita dapat melihat cara menanggulangi pencemaran air. Yang pertama, membuat tempat pembuangan sampah dan juga penampungan limbah, agar kita tidak membuang sampah sembarangan lagi, dan juga limbah-limbah pabrik dapat dibuat untuk menampung limbah tersebut. Kemudian adalah memilah sampah organik dari sampah anorganik. Sampah organik bisa dijadikan kompos, sedangkan sampah anorganik bisa didaur ulang. Hal tersebut lebih baik daripada kita harus membuang sampah sembarangan sehingga air tersebut menjadi tercemar. Kemudian menggunakan deterjen secukupnya, tidak membuang sampah di sungai ataupun sumber air lainnya, dan menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Hal-hal dan kemudian menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Hal-hal ini dapat membantu kita untuk mencegah pencemaran air. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, mohon ditanyakan. Nah, terima kasih ya kelompok 1, kita kasih apresiasi dulu ya. Penampilannya sangat bagus sekali ya. Selanjutnya, teman-temannya ada yang mau menanggapi? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Lika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Luka, yaitu 1. Melakukan pengelolaan limbah dengan benar, 2. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, 3. Membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, 4. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, 5. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, 6. Menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Apakah bisa diterima? Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana pencemaran air dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kepada Farel yang sudah bertanya. Pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman saya, Renata Siana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya, dengan adanya zat ataupun senyawa yang merusak kualitas air dapat menurunkan kadar oksigen yang ada pada air tersebut, sehingga dapat mengganggu kehidupan yang ada di dalamnya, sehingga dapat mengurangi perkembangan biota dan bahkan membunuh makhluk hidup di dalamnya. Baik, terima kasih. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih. Baik, sebelum kami Lanjut. mengakhiri, apabila ada dari teman-teman yang kurang mengerti ataupun ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya, industri apa yang memicu pencemaran air? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Femas dari kelompok 5 yang sudah bertanya. Pertanyaan dari Femas akan dijawab oleh rekan saya, Inggar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Industri apa yang memicu pencemaran air? Contoh kegiatan industri yang menghasilkan limbah antara lain ialah industri pengolahan pelumas, industri pengolahan semen, industri pengolahan bubur kertas, dan industri farmasi. Industri yang membuang limbah secara ilegal adalah penyebab utama pencemaran air di seluruh dunia. Apakah bisa diterima jawabannya? Baik, demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih apresiasi ya untuk kelompok dan teman-temannya yang sudah menjawab ya. Silakan kembali ke tempatnya. Semua kelompok sudah tampil ya, akan menyimpulkan materi pelajaran hari ini yang akan disampaikan oleh Eka. Silakan Eka. Dari pelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa pencemaran air adalah pencemaran badan air yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi makhluk hidup. Pencemaran air dapat mengakibatkan krisis air tawar, mengancam sumber-sumber air minum, dan kebutuhan penting lainnya bagi manusia dan juga makhluk hidup. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita menjaga pencemaran lingkungan seperti pencemaran air maupun pencemaran udara agar kita terhindar dari penyakit berbahaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini belajar kita tentang pencemaran air ya. Kita sudah lihat dari tampilan semua kelompok, dari yang disimpulkan juga. Nah, pencemaran air ini sangat berbahaya ya. Artinya kita harus bisa mengontrol tempat tinggal kita. Setidaknya kita menjaga supaya lingkungan kita, terutama ketika kita tinggalnya di dekat sungai atau memang daerah yang dataran rendah, karena sekarang lagi musim hujan ya. Nah, jangan membuang sampah dengan sembarangan ya. Nah, kemudian silahkan
dibuka ininya ya, HP-nya, silakan. Ibu kasih silakan udah Ibu kirim linknya ya di ini. Dibuka HP-nya, dikerjakan. Ada soal, Ibu udah kirim linknya melalui aplikasi Puisis pada grup WA, waktunya 3 menit. Hari ini menyenangkan? Nah, kegiatan apa yang kalian senangi selama pembelajaran tadi? Berdiskusi. Ya, berdiskusi, tanya jawab ya, senang-senangnya. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang materi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan lingkungan. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Baik, mengakhiri pembelajaran hari ini berdoa.